Shalom, shalom. Saya bersyukur hari ini hari yang luar biasa. Setelah dari lapas kelas 1 Tangerang, kemudian saya jumpai saudara saya karena saya dengar dia kurang enak badan dan sakit, gitu. Sehingga dia tidak bisa jualan lagi. Biasa di jualan kopi, ini jualan kopi di pinggir jalan. Di mana aja biasanya? Di Pinang, sama daerah Klender. Jadi Jatinegara dia pakai motor, kemudian sepeda. Pakai sepeda, kemudian jual-jual kopi panas, teh panas dan es gitu. Saya bersyukur saya ketemu lagi. Saya panggil dia Andi. Jadi perjumpaan saya saudara kurang lebih tahun 98, kurang lebih ya, 98. Saya waktu itu masih di Tiberias, kemudian saya jumpa. Waktu sudah Kristen atau belum? Sudah ya, sudah masuk Kristen ya. Kemudian saya jumpa dia, kemudian kami mulai melayani di Gondang dia waktu itu. Itulah masa-masa proses saya. Bagaimana pertumbuhan iman saya zaman itu dari artis, kemudian melayani para pemulung dan kemudian pengamen-pengamen jalanan. Nah, saya bersyukur sama Tuhan. Jadi sebenarnya kita bukan saja hanya membaptis orang, hanya memberikan sesuatu gift kepada seorang, tapi bagaimana kita memantau pertumbuhan kerohaniannya. Gitu. Banyak orang hanya sebatas baptis, habis itu sudah tinggalkan. Kita nggak tahu dia masih dalam Tuhan apa sudah tidak. Kita juga nggak tahu itu. Nah, saya di tempat kosnya, saudaraku. Jadi biar dia berbicara bagaimana perkenalannya dengan saya zaman itu. Shalom. Ya, waktu itu kenal bersama dengan Pak Alek. Dia waktu itu direktur satu perusahaan dan juga artis terkenal saat itu. Tapi itu dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan profesinya untuk turun ke jalan, melayani pemulung, pengamen, dan gelandangan yang ada di sepanjang stasiun. Itu tahun 99 ya. Dan waktu itu beliau juga melayani di Tiberias sebagai hamba Tuhan dan selalu terjun ke jalanan, hampir tiap hari makan bersama-sama di jalanan, bahkan baring-baring di bawah rel gitu bersama dengan pemulung. Begitu yang saya sampaikan. Yang luar biasa hamba Tuhan saat ini yang tetap teguh di dalam pelayanannya. Amin. Iya, waktu itu hari sempat berapa orang yang kita layani ya? Apa ini anak-anak pemulung waktu zaman itu? Ada 30 lebih Pak waktu itu. Dan memang itu namanya dulu PD Lazarus. Iya, PD Lazarus ya. Jadi kita bentuk dan bagaimana anak jalanan juga melayani anak jalanan. Jadi kita sebarkan mereka untuk terjun juga melayani. Bukan hanya dilayani, kita membina dan untuk mereka juga melayani teman-temannya. Begitu. Banyak jatuh bangun ya? Ya, artinya memang itulah proses pelayanan. Ya, dan banyak yang kami layani, ratusan gitu. Ya. Tapi ya puji Tuhan masih banyak benih-benih. Ada yang sekarang jadi hamba Tuhan di pedesaan, ada yang juga melayani di daerah-daerah gitu ya. Walaupun juga ada juga yang memang kembali gitu. Tapi ya itu kan urusan Tuhan. Kita cuma hanya memberitakan, menyampaikan masalah bagaimana itu tangan Tuhan lah yang nanti menggerakkan mereka. Begitu. Waktu zaman itu belum menikah ya? Belum ya. Saya menikah juga dengan seorang pemulung gitu. Iya. Ketemu di mana? Ketemu di stasiun Pak. Stasiun mana? Di Gondang dia. Waktu itu saya layani mereka dan ya jatuh cinta. Akhirnya menikah. Sempat di Makassar ya melayani ya? Ya, saya di Makassar. Sebelum kesini di Makassar beberapa tahun melayani pemulung juga. Dan puji Tuhan di sana ada 30 dan juga dengan ada 8 penderita kusta. Oh, penderita kusta? Iya, penderita kusta. 8 jiwa di sana. Gitu. Kemudian ada persekutuan juga? Ada. Kami tetap bikin nama PD Lazarus gitu di sana. Jadi sama dengan di Jakarta kami
buat juga namanya persekutuan doa Lazarus di sana. Dan puji Tuhan, setelah kita menangkan, kita serahkan ke gereja untuk penanganannya. Jadi tidak berkelompok kami serahkan ke gereja, tapi satu-satu gitu. Artinya satu gereja, satu jiwa begitu, supaya mereka terkontrol atau dapat ditangani dengan baik. Gitu. Iya, ini istri ya. Istrinya. Ini istri, ini kos-kosan mereka, saudaraku. Jadi saya bersyukur bahwa terus memantau perkembangan mereka, karena saya tahu bahwa pertumbuhan rohani tidaklah mudah, banyak tantangan. Kadang-kadang ekonomi membuat kita galau, dan kemudian bisa aja mundur dari Tuhan, kemudian bisa aja jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa saya datang pantau di sini? Saya melihat terus, saudaraku, dari zaman dia di Makassar, 3, 4, 5 tahun yang lalu saya terus pantau, kemudian 2-3 tahun yang saya pantau, dan saya sebenarnya mau pingin ke Makassar karena saya tertarik pelayanannya orang-orang kusta gitu loh, orang-orang yang sakit kusta. Kemudian tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya belum bangun di Makassar, belum buat pelayan di Makassar. Beliau sudah balik di Jakarta ini, dan saya bersyukur, dan saya terus mau memantau beliau karena saya tahu bahwa potensi-potensi yang dimiliki, bahwa harga seorang jiwa itu tidak main-main, harga seorang hamba Tuhan tidak main-main, karena dari satu orang hamba Tuhan bisa menebar benih rohani. Kita memang nggak tahu, saudaraku, ada yang terus melayani, ada yang tinggalkan Tuhan juga, kita nggak tahu. Tetapi bagian kita hanya terus melayani. Kalau yang masih punya handphone, yang masih punya hubungan Facebook atau apa, masih bisa terkontrol, atau masih bisa ada komunikasi yang baik gitu loh. Tapi kadang-kadang kan tidak semua orang punya handphone gitu. Nah, makanya saya sangat care, sangat peduli akan pelayanan kasih seperti ini. Karena saya tahu saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Saya bisa melayani Tuhan semata-mata karena kasih dan cinta Tuhan. Saya mulai melayani mereka ini, saudaraku, zaman-zaman saya masih direktur satu perusahaan ya. Masih di film juga ya. Kemudian saya melayani Tiberias, tetapi nggak tahu dari dulu hati saya itu melayani kaum-kaum marginal gitu loh, yang tidak diperhatikan, yang tidak dianggap orang, sehingga sempat gereja Dharma dulu kan ribut gara-gara jemaat-jemaat saya yang merasa mampu tidak terima kalau ada orang-orang pemulung untuk masuk di gereja kami, sehingga terjadi mereka mundur karena mereka nggak bisa terima, karena saya masukin para pengamen, para pemulung, orang-orang rel kereta api untuk beribadah di gereja kami. Karena saya tahu bahwa panggilan kita bukan hanya untuk orang-orang yang baik-baik saja, orang jahat pun, orang yang tidak mampu pun, itu bagian kita untuk melayani. Dan sampai hari ini, dan puji Tuhan, saya sudah lihat beliau, dan hari ini sudah mulai agak baikan. Dan ini istrinya, saudaraku. Nah, ini istrinya. Hai. Nah, itu istrinya. Ini anaknya. Mana? Ya, sini. Sini, yang kau tertawa jadi luar sini kok. Oke. Pemalu tapi dia tertawa terus. Oke. Apa kira-kira pesan-pesan sebagai pengikut Kristus yang mengalami banyak tantangan pergumulan dalam melayani selama ini? Apa pesan-pesannya supaya tetap teguh gitu loh? Ya, artinya tetap agak keras sedikit suaranya. Hidup dalam Tuhan, tetap mencari Tuhan sampai kapan, sampai akhir hidup kita. Iya. Oke, jadi pesannya tetap melayani Tuhan sampai kapanpun, apapun tantangan yang ada, tetap melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Artinya apa? Menginjil ya. Sampaikan, beritakan Injil dimanapun kita berada. Apapun juga. Ya, kadang apapun juga, apapun usaha kita, pekerjaan kita, harus terus kabarkan Injil. Oke. Tuhan Yesus memberkati Pak Andi dan juga Ibu, dan juga jagoannya malu-malu di luar sana. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya setiap kita punya hati yang sama. Hatinya Yesus itu luar biasa, saudaraku. Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Artinya kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, kekuatan kita, akal budi kita, semua kita
curahkan semua kepada Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita banyak berkata kita mengasihi Allah, tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Tidak fair kita. Alkitab katakan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Doa saya saudara punya hati yang sama. Tuhan Yesus memberkati.